Jadi hak seorang muslim ke atas muslim lainnya itu ada 6. Jadi kalau saya punya hak, itu artinya kewajiban orang lain kepada saya. Kalau saya punya kewajiban, itu artinya hak orang lain dari saya. Jadi kata Nabi, yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita ketemu di podcast bermanfaat dan masih dalam kajian Islam, dan kita masih membawa narasumber, dan kali ini juga masih kepada guru kita juga, Ustaz Usman. Insyaallah kita akan membahas kali ini tentang kewajiban dan hak kita sesama muslim. Baik, langsung kita sapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini tema ini juga saya rasa ini sangat penting. Karena kita mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang apapun. Betul. Jadi terutama pada kesempatan ini saya minta dari Ustaz untuk berbagi tentang hak dan kewajiban kita sama muslim. Insyaallah. Kemudian Ustaz, ada juga tentu ada kewajiban kita kepada Allah. Betul. Ada hak juga kita kepada Allah, kepada manusia sesamanya. Betul. Baik, Ustaz, kalau hak dan kewajiban itu berbeda atau sama Ustaz? Itu berbeda. Ya, ada hak, ada kewajiban. Ya, dari perkataan saja sudah beda. Dia selalunya Ustaz ini opposite, dia berlawanan. Satu sisi ada hak, satu sisi ada kewajiban. Hak kita itu diimbangi dengan kewajiban kita. Kalau hak Ustaz juga punya kewajiban. Nah, begitulah. Nah, tentu kita dengan Allah berbeda. Ya, kalau kita katakan hak Allah kepada kita, kemudian kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Tapi hak Allah kepada kita, ya, itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib untuk kita berikan. Kalau tadi disinggung tentang kewajiban kita kepada Allah, kemudian hak Allah juga ada kepada kita, kemudian hak kita kepada orang lain. Jadi Ustaz, yang untuk kewajiban kita tentu ada perintah dalam hukum yang 5 itu wajib. Ketika wajib itu artinya ketika kita lakukan kita dapat pahala, kita tinggalkan kita dosa. Nah, kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis adalah kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh aspeknya. Karena memang kita diciptakan Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku, kata Allah. Nah, ini sekaligus merupakan kewajiban kita dan juga merupakan hak Allah untuk disembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada jin, ada manusia, berarti tidak ada kewajiban itu tidak ada, maksudnya rata ya Ustaz, antara jin dan manusia ini sama. Ustaz Syukri, yang dikatakan mukallaf itu dua. Disebut ats-tsaqalaini, ya. Yang dibebankan, maksudnya. Yang dibebankan hukum. Satu yang namanya manusia, satu lagi namanya jin. Dua-dua ini adalah mukallaf, makhluk yang dibebani hukum. Artinya ada perbuatan manusia dan jin ini yang kemudian bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Kira-kira begitu. Namanya mukallaf. Karena lihat dari ayat tersebut, sepertinya tidak ada perbedaan perintah, itu memang dua-duanya kena antara jin dan manusia itu sama. Karena itu yang masuk surga nanti ada juga jin dan manusia, yang masuk neraka juga ada jin dan manusia. Gitu ya. Dua-duanya ada. Kemudian Ustaz, kewajiban kita kepada Allah tentu ibadah. Nanti kita akan gaji luas masalah ibadah ini. Insyaallah. Ya, Ustaz. Yang untuk kali ini, Ustaz, saya ingin Ustaz berbagi kepada kita semuanya tentang hak kita seorang muslim kepada muslim yang lain. Masya Allah. Baik, Ustaz Syukri, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Jadi hak seorang muslim ke atas muslim lainnya itu ada 6. Jadi kalau saya punya hak, itu artinya kewajiban orang lain kepada saya. Kalau saya punya kewajiban, itu artinya hak orang lain dari saya. Jadi kata Nabi, yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi.
jika kamu jumpa dia, maka merupakan hak dia untuk kita bagi salam. Kita yang bagi salam ke dia. Kita yang bagi salam. Itu hak dia untuk mendapatkan salam dari kita. Nah, selanjutnya bagi orang yang dibagi salam, dia merupakan kewajiban dia untuk menjawab. Sebab itu dalam riwayat yang lain disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk hal yang wajib untuk dilakukan itu adalah raddus salam, menjawab salam. Raddus salam bainakum. Iya. Nah, juga ada hadis tentang menganjurkan kita untuk bagi salam tadi. Bagi salamlah kepada orang yang engkau kenal dan tidak yang engkau kenal. Bagi salam ini kalimat assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Jadi kan kadang-kadang ada orang Islam yang kita kenal. Itu biasa kalau orang bagi salam Ustaz Sukri kepada orang yang dia kenal. Tapi kan kalau kita lihat jarang orang bagi salam kepada orang Islam yang dia tidak kenal. Yang belum dia kenal. Yang belum dia kenal misalnya. Ini susah nih Ustaz. Karena susah. Kan memang belum pernah bertatapan. Nanti takutnya juga kita nggak kenal apa agama dia kan mungkin kita nggak. Betul. Tapi insya Allah secara penampilan zahir nampak ini muslim atau tidak ya. Itu penampilan zahir. Insya Allah bisa kita lihat. Berarti kalimat salam ya. Selain kalimat salam dengan ucapan dengan memberikan selamat yang lain atau selamatnya itu juga sama. Iya, orang Islam itu punya salam yang khusus, yaitu assalamualaikum, yaitu salam yang tidak bisa kita gantikan dengan kata-kata yang lain. Kalaupun ada selamat pagi, selamat sore, itu berbeda kandungannya dengan assalamualaikum. Walaupun kata salam itu berbahasa Arab dan artinya selamat. Selamat. Tapi kita harus mengucapkan salam itu dengan ucapan yang diperintahkan itu dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita dapat pahala, ya. Kita sebab assalam itu mengandung doa. Doa. Iya, arti kita mendoakan orang lain. Adapun ucapan selain itu adalah uruf, kebiasaan. Nggak ada masalah kalau kita ucapkan setelah assalamualaikum misalnya, selamat pagi Pak, selamat sore Pak, atau selamat malam. Nggak ada masalah. Karena dia tidak bertentangan dengan akidah kita. Kalau misalnya salam ini kan saya kurang paham tentang hadis ini, itu apakah dengan berjumpa? Ini kan idza laqitahu kan, berjumpa Ustaz. Berjumpa. Sekarang sudah canggih nih. Iya. Dengan telepon itu gimana Ustaz? Iya. Jadi berjumpa itu bisa berjumpa langsung atau berjumpa secara daring. Orang bilang sekarang secara daring Ustaz. Berarti konteksnya luas Ustaz. Konteksnya luas Ustaz. Jadi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, itu tetap kita disunahkan untuk memberikan salam. Kenapa? Kalau kita bagi salam itu orang yang kita bagi salam itu langsung ini dia rasa nyaman. Iya. Ada rasa nyaman yang dia rasa kalau dia sudah mendapatkan salam. Nah, itulah salah satu kelebihan ucapan salam yang kita berikan. Kenapa dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berarti yang pertama salam ya Ustaz. Salam. Yang kedua Ustaz? Yang kedua adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Da'a itu mengundang, mengajak. Asal dakwah itu ad-da'watu ila ta'am. Misalnya yang paling biasa di sini secara umum itu adalah mengundang untuk walimah. Walimah itu urshin, majelis pernikahan. Nah, kalau majelis pernikahan itu disebutkan di dalam agama kita, para ulama mengatakan itu wajib dia datang. Wajib dia datang, kecuali kalau dia ada uzur syar'i. Itu dikhususkan seperti itu. Di dalam da'a ini berarti untuk yang datang ke walimah gitu. Datang ke walimah. Panggilan kalimat da'a ini panggilan misalnya dari iklan atau dari telepon itu kan panggilan Ustaz. Itu gimana? Ya, masuk nanti panggilan secara umum. Ya, panggilan secara umum. Kalau dia panggil Muhammad, itu juga panggilan. Tapi ini panggilan itu ada kita katakan ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling tingginya itu adalah mengundang misalnya walimatu urshin. Itu fa'ajibhu, maka datanglah. Ya, kalau jawablah undangan itu. Jawablah undangan itu. Ya. Nah, dalam hal ini kita harus serius untuk datang Ustaz, kecuali kalau kita punya uzur syar'i. Kalau uzur syar'i bilanglah bahwa kemungkinan besar saya tidak dapat datang. Tapi jangan kemudian gini, ada orang bilang gini, nanti datang ya, insya Allah, tapi dalam hatinya nggak mau datang. Jadi insya Allah itu jangan dijadikan alasan untuk menutup sesungguhnya dia tak mau datang. Baik,
Yang berikutnya yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansahu, kalau dia minta nasihat kepadamu maka bagi nasihat. Nah, Ustaz Syukri, ini yang paling jarang sekarang. Memberi nasihat dan menerima nasihat. Iya. Babnya bukan langsung memberi nasihat, Ustaz. Orang minta nasihat. Saya minta nasihat ke Ustaz. Iya, itu jarang sekarang. Kalau dulu di kalangan sahabat tuh biasa, cobalah tolong nasihati saya. Iya kan? Kira-kira bagaimana? Termasuk juga minta nasihatnya. Ustaz gini, minta nasihat kalau misalnya dia mau nikah misalnya, ya, minta nasihat kira-kira apa yang harus saya lakukan, wanita seperti apa yang harus saya pilih, bisa minta nasihat. Susah nih Ustaz, orang sekarang susah. Susah ya. Saya juga mungkin agak susah untuk belajar untuk minta dinasihat. Nah, itu Ustaz dilakukan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan kalau para sahabat itu mereka merasakan imannya turun, itu selalu minta nasihat. Coba nasihati saya agar iman saya bisa naik. Barangkali ada hal-hal yang saya selama hari ini yang terlepas atau tidak saya lakukan, ya, sehingga iman saya bisa turun. Ini tolong nasihati saya. Tadi masalah nasihat ini istansaka fansahu ya. Konteks nasihat ini apakah boleh? Ini ada nggak dimaksud meminta nasihat ini kepada orang yang lebih alim atau kepada anak-anak? Ini ada nggak aturan meminta nasihat ini kepada siapa? Oh, jadi biasanya kalau kita minta nasihat tentu kepada orang yang barangkali lebih tinggi ilmunya dari kita, lebih warak dari kita, orang yang selalu kita jadikan rujukan. Iya, biasanya begitu. Jadi qudwah dalam hidup kita, agar kemudian nasihatnya bisa memberikan kesan ke dalam hati kita. Biasanya kepada orang yang lebih tinggi kefahaman agamanya, takwanya kepada Allah, ya. Itu bisa juga kepada teman kita, bisa jadi juga kepada orang yang lebih bawah dari kita. Bisa anak kecil, kalaupun nasihatnya baik nggak ada masalah. Bisa jadi karena kadang-kadang gini Ustaz, jangan lihat jangan lihat siapa yang berkata, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Dan bisa jadi nasihat itu kita ambil bukan dari orang, dari kejadian yang terjadi di lapangan misalnya, dengan bencana yang terjadi. Jadi, itu sesungguhnya adalah nasihat untuk kita, untuk merenung kenapa Allah kemudian kenapa Allah kirim bencana seperti ini. Itu sesungguhnya adalah nasihat. Jadi nasihat itu ada yang sifatnya kejadian, keadaan, atau juga nasihat dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk lisan, kita, atau juga misalnya kejadian pada diri kita sendiri. Kenapa saya susah kali belajar, nggak masuk pelajaran, apa sebabnya? Sesuatu yang barangkali Allah uji untuk kita, itu sesungguhnya adalah menjadi nasihat untuk kita. Nah, kalau ini terus dilakukan, insya Allah orang akan kedepannya, insya Allah dia akan terus semakin menjadi lebih baik.